Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adilah dengan nomor BP 2011-02-1005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Pembahasan kita yang pertama yaitu latar belakang modal kerja. Istilah modal kerja berawal dari pedagang keliling di Amerika Utara yang memenuhi kereta kudanya dengan barang dan pergi berkeliling menjajakan dagangannya. Gerobak dan kuda merupakan aset tetapnya. Pedagang itu memiliki kuda dan gerobak sehingga didanai dengan modal atau ekuitas. Barang-barangnya disebut modal kerja karena itulah yang sebenarnya ia jual atau diputar untuk menghasilkan laba. Tetapi ia membeli barang-barangnya secara kredit, yaitu meminjam dari pemasok atau dengan uang yang dipinjam dari bank. Pinjaman tersebut disebut pinjaman modal kerja atau working capital loans, dan harus dibayar kembali setiap kali perjalanan telah selesai untuk menunjukkan bahwa pedagang itu dapat memenuhi kewajibannya sehingga dapat diberikan pinjaman kembali. Semakin banyak perjalanan yang dilakukan oleh pedagang, semakin cepat modal kerjanya berputar dan semakin besar pula labanya. Terdapat 3 definisi dasar pada manajemen modal kerja. Yang pertama, modal kerja atau working capital. Aset lancar seringkali disebut modal kerja karena aset-aset ini berputar, yaitu digunakan dan diganti selama tahun tersebut. Yang kedua, modal kerja neto atau net working capital didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi liabilitas lancar, sehingga rumus dari modal kerja neto yaitu aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Yang ketiga, modal kerja operasi neto atau net operating working capital atau disingkat dengan NOWC, mencerminkan modal kerja yang digunakan untuk tujuan operasi. NOWC berbeda dari modal kerja neto karena wesel bayar berbunga dikurangkan dari liabilitas lancar dalam penghitungan NOWC. Alasan pengurangan ini adalah mayoritas analis memandang wesel bayar berbunga sebagai biaya pendanaan, serupa dengan utang jangka panjang yang bukan merupakan bagian dari arus kas bebas operasi perusahaan. Sehingga rumus dari modal kerja operasi neto atau NOWC yaitu aset lancar dikurang liabilitas lancar dikurang wesel bayar. Pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan investasi aset lancar. Terdapat 3 kebijakan investasi aset lancar. Yang pertama, kebijakan investasi longgar atau relaxed investment policy, yaitu jumlah uang tunai yang relatif besar, surat berharga dan persediaan dilakukan, serta kebijakan kredit liberal yang menghasilkan tingkat piutang yang tinggi. Yang kedua, kebijakan investasi ketat atau restricted investment policy, yaitu kepemilikan uang tunai, surat berharga, persediaan, dan piutang yang dibatasi. Yang ketiga, kebijakan investasi moderat atau moderate investment policy, yaitu kebijakan investasi antara kebijakan yang longgar dan kebijakan yang dibatasi. Kita dapat menggunakan persamaan DuPont untuk mengevaluasi dampak manajemen modal kerja pada ROE. Rumus ROE sendiri yaitu margin laba dikali perputaran aset total dikali multiplier ekuitas. Sehingga rumus ROI-nya yaitu laba neto dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aset, kemudian dikali aset dibagi ekuitas. Selanjutnya yaitu kebijakan pendanaan aset lancar. Investasi pada aset lancar harus didanai, dan sumber utama dana tersebut meliputi pinjaman bank, kredit dari pemasok atau utang usaha, liabilitas akrual, utang jangka panjang, dan ekuitas biasa. Kebanyakan usaha mengalami fluktuasi musiman atau bersifat siklus. Namun yang perlu dicatat, aset lancar jarang turun menjadi nol, sehingga perusahaan akan mempertahankan sejumlah aset lancar permanen atau permanent current asset, yaitu aset lancar yang dibutuhkan pada titik siklus bisnis yang rendah. Kemudian, seiring dengan meningkatnya penjualan saat siklus mulai naik, aset lancar juga ikut meningkat.
Dan aset lancar tambahan ini didefinisikan sebagai aset lancar sementara atau temporary current asset, sebagai kebalikan dari aset lancar permanen. Cara aset lancar ini didanai disebut kebijakan pendanaan aset lancar atau current asset financing policy. Terdapat 3 pendekatan pendanaan aset lancar. Yang pertama yaitu pendekatan penyesuaian waktu jatuh tempo atau self-liquidating. Pendekatan penyesuaian waktu jatuh tempo atau self-liquidating yaitu kebijakan pembiayaan yang sesuai dengan jatuh tempo aset dan liabilitas, yaitu kebijakan moderat. Pada kenyataannya, ada 2 faktor yang menghalangi tercapainya penyesuaian waktu jatuh tempo yang tepat. Yang pertama yaitu terdapat ketidakpastian tentang umur aset. Yang kedua, sebagian ekuitas biasa harus digunakan dan ekuitas biasa ini tidak memiliki waktu jatuh tempo. Yang kedua yaitu pendekatan agresif. Alasan diterapkannya kebijakan yang agresif adalah untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa kurva imbal hasil pada umumnya akan menanjak, sehingga tingkat bunga jangka pendek biasanya lebih rendah daripada tingkat bunga jangka panjang. Yang ketiga yaitu pendekatan konservatif. Pada pendekatan konservatif, modal jangka panjang digunakan untuk mendanai seluruh aset permanen dan memenuhi sebagian kebutuhan musiman. Dalam situasi ini, perusahaan menggunakan kredit jangka panjang dalam jumlah kecil untuk memenuhi kebutuhannya pada saat puncak permintaan. Tetapi perusahaan juga memenuhi sebagian kebutuhan musimannya dengan menyimpan likuiditas dalam bentuk efek yang dapat diperjualbelikan. Pendekatan konservatif merupakan kebijakan pendanaan yang sangat aman dan konservatif. Kemudian pendekatan mana yang lebih tepat? Kurva imbal hasil biasanya berbentuk menanjak, sehingga biaya utang jangka pendek pada umumnya lebih rendah dibandingkan biaya utang jangka panjang. Namun, utang jangka pendek lebih berisiko bagi perusahaan peminjam. Dengan mempertimbangkan semua hal, tidak mungkin bagi kita untuk dapat menyatakan mana yang lebih baik di antara pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Kondisi spesifik perusahaan akan mempengaruhi pilihan tersebut, begitu pula dengan preferensi manajer. Pembahasan selanjutnya yaitu siklus konversi kas. Siklus konversi kas atau cash conversion cycle yaitu lamanya waktu dana terikat dalam modal kerja atau lamanya waktu antara membayar modal kerja dan mengambil uang tunai dari penjualan modal kerja. Kemudian bagaimanakah menghitung target siklus konversi kas? Terdapat 3 periode waktu dalam konversi kas. Yang pertama, periode konversi persediaan atau inventory conversion period, yaitu rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi dan kemudian menjualnya. Yang kedua, periode penerimaan rata-rata, yaitu rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang perusahaan menjadi uang tunai, yaitu untuk mengumpulkan uang tunai setelah penjualan. Yang ketiga, periode penangguhan utang atau payables deferral period, yaitu rata-rata waktu antara pembelian bahan dan tenaga kerja serta pembayaran uang tunai untuk mereka. Selanjutnya, bagaimanakah menghitung siklus konversi kas dari laporan keuangan? Terdapat 3 rumus dalam menghitung siklus konversi kas dari laporan keuangan. Yang pertama, rumus periode konversi persediaan yaitu persediaan dibagi beban pokok penjualan per hari. Yang kedua, rumus periode penerimaan rata-rata yaitu ACP atau DSO sama dengan piutang dibagi penjualan per 365. Yang ketiga, rumus periode penangguhan utang yaitu utang dibagi pembelian per hari, atau bisa juga menggunakan rumus utang dibagi beban pokok penjualan dibagi 365 hari. Demikian penyampaian materi manajemen keuangan pada kali ini. Thank you for watching.